situasi saat ini sama sekali tidak terduga. Kalaupun sebelumnya banyak berita bahwa wabah ini terjadi di negara lain, tetapi banyak juga yang tidak menyangka bahwa hari ini wabah ini telah terjadi di negara kita. Kondisi ini mau tidak mau menjadikan situasi kehidupan kita sehari-hari mengalami perubahan. Kita mau tidak mau harus memaksa diri kita untuk mengikuti aturan atau prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, saat ini kita menjaga diri kita dengan menjaga jarak, menjaga kebersihan, memperkuat imunitas adalah cara yang diakui terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Persoalan yang penting bagi setiap keluarga saat ini adalah daya bertahan di rumah. Di sini ada beberapa faktor. Pertama, faktor ketersediaan makan. Ini berkaitan dengan persoalan fisik dan manajemen pangan masing-masing keluarga. Kita tahu tentu setiap keluarga pasti akan mengalami sesuatu yang berbeda. Selama ini ada keluarga yang terbiasa, ya, mereka makan di dalam rumah. Namun ada pula keluarga yang terbiasa makan di luar rumah. Nah, yang menjadi berat adalah keluarga yang memang selama ini bahkan untuk menyiapkan makanan sehari-hari saja itu susah. Kedua adalah faktor emosional. Ada keluarga yang merasa nyaman, damai, bahagia jika seluruh keluarganya berkumpul. Tapi kita jangan lupa ada juga justru keluarga ketika anggota keluarganya berkumpul itu justru menjadi masalah buat keluarga itu. Nah, yang ketiga faktornya adalah kehidupan sosial antara keluarga yang sudah terjalin selama ini. Di mana hubungan ini tidak hanya bersifat emosional saja, tetapi juga bersifat pemenuhan kebutuhan finansial dan ekonomi masing-masing keluarga. Persoalan-persoalan inilah yang menurut saya tentu tidak bisa semua kita gantungkan kepada pemerintah. Karena kondisi harian sebagian keluarga itu berbeda. Ada yang mendesak harus diselesaikan. Ada yang memang harus kita bantu dengan mendorong agar pemerintah mau membantu. Dan ada juga yang bisa dikembangkan dengan membuat satu komunikasi atau saluran agar masing-masing keluarga menjadi penopang antara satu dengan yang lainnya. Nah, cara ini menurut saya adalah penting untuk dikembangkan. Demikian. Dalam skala prioritasnya, mana yang lebih didahulukan? Sebenarnya kita bisa melihat bahwa satu persoalan itu tidak ada yang lebih penting dari yang lainnya. Kalaupun ada, yang bisa kita lakukan adalah membuat skala prioritas. Misalnya, prioritas utama adalah pemenuhan kebutuhan pangan pada keluarga yang paling kesulitan dalam menghadapi masalah dengan keluarganya. Kalau ini kita jadikan skala prioritas, maka sebagai bagian dari keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat ini, maka yang bisa kita lakukan adalah oleh keluarga yang mampu, misalnya ada keluarga yang mampu, membantu keluarga yang tidak mampu. Nah, saya sendiri berusaha untuk setidaknya mensuplai bahan makanan ke beberapa keluarga yang tidak mampu. Tentu karena ini dahulu saya pribadi, maka jumlah yang saya bisa keluarkan atau yang saya bisa lakukan ini sangat terbatas. Karena itu skala prioritas berikutnya kita juga harus bangun, yaitu dengan mengajak atau menghimpun keluarga-keluarga yang mampu untuk bisa menjadi pendorong selama masa wabah pandemi ini. Terhadap keluarga yang tidak mampu.
Nanti bentuk teknisnya insya Allah akan saya mulai. Peran Demikian, Mas Putu. ibu dalam keluarga saat ini. Bagaimana Ibu Ria melihat peran mereka, para ibu-ibu di Tangerang Selatan ini? Tentu saja ibu dalam sebuah keluarga dalam situasi sekarang ini merasakan situasi yang sangat berat. Seorang ibu yang pasti merasakan hal ini, apalagi jika ibu-ibu ini juga menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga. Ini akan menjadi saat-saat yang sangat berat untuk mereka. Karenanya yang harus kita dorong adalah kita terus mengajak orang-orang di sekitar kita, ya, agar mereka sadar bahwa hari-hari yang kita hadapi ini adalah persoalannya adalah sama. Ya, kita menghadapi ancaman wabah yang sama dan kita juga mengalami ujian yang sama. Dalam keyakinan saya, langkah yang harus didahulukan adalah kita bersabar. Ya. Yang dimaksud dengan bersabar sini tentu saja bukan hanya sekedar diam atau pasif, ya, tapi kita harus mulai berani mengutamakan sikap untuk menahan diri. Ya, apa yang biasanya kita dapatkan dengan mudah, nah sekarang kita harus bisa kendalikan. Ya, kita harus mampu mengendalikan diri kita untuk tidak selalu mementingkan diri kita sendiri atau kita mementingkan egois kita, ya, egoisme kita. Ya, nah kita harus sadar bahwa kita sedang menjalani hari-hari yang sangat-sangat tidak normal, ya. Hari-hari yang penuh ketegangan. Karena itu menurut saya kita harus menjaga agar kita tidak emosional, tidak mudah tersinggung, menjaga agar kita bisa lebih melihat setiap informasi ini, membaca informasi ini dengan bijaksana. Ya. Tidak bisa dalam situasi ini kita bersikap menang-menangan. Ya. Ini namanya yang disebut dengan solidaritas. Nah, peran ibu-ibu bentuknya juga harus mendapatkan dukungan. Tapi yang juga penting adalah dukungan agar ibu-ibu ini lebih memiliki kesadaran untuk lebih menguatkan lagi kesabarannya. Jadi kita didorong untuk memiliki satu kesadaran agar kita lebih menguatkan lagi kesabaran kita. Ya. Jangan dikira ketika kita berada di rumah, kita berada dalam situasi yang nyaman. Ya belum tentu. Mungkin ibu-ibu bisa merasakan hal itu. Tapi bagi yang tidak terbiasa mengelola rumah, bahkan ibu-ibu juga berada di rumah ini bisa menjadi permasalahan yang besar. Ya, yang mungkin contohnya seperti ibu-ibu yang bekerja di rumah, punya karir di rumah. Nah, ketika mereka dipaksa untuk berada di dalam rumah, tidak melakukan sesuatu yang rutinitas biasa mereka lakukan, itu mungkin akan menjadi persoalan buat mereka. Nah, sekali lagi, apapun itu bentuknya, ya, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, kita harus mampu menahan diri kita. Bersabar menjadi hal yang penting. Ya. Mungkin itu menurut saya, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita semua. Baik, Mas Putu. Ya, terima kasih Ibu Dahlia.